Sobat Kisah, kembali lagi di channel Jejak Kisah. Sobat Kisah, di dalam video kali ini kita akan berkunjung ke destinasi wisata yang bernama Pantai Budak. Pantai Budak ini berlokasi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan di dalam video destinasi wisata Pantai Budak ini kita akan jadikan dua part. Part pertama yaitu tentang rute dan kondisi jalannya, dan di part kedua yaitu tentang review dari keindahan pantainya. Nah, bagaimana keseruan dan juga keindahan jalan saat menuju Pantai Budak? Tetap pantengin terus video ini sampai selesai ya. Stay tune. Sobat Kisah, awal rute perjalanan dimulai dari perbatasan desa antara Desa Pasiraman dengan Desa Kaligrenjeng. Kedua desa ini masih dalam satu kawasan dengan Kecamatan Wonotirto. Nah, ini adalah tugu dari batas Desa Kaligrenjeng, Kecamatan Wonotirto. Tugu batas desa tadi bisa dijadikan acuan di Google Map saat Sobat Kisah ingin berkunjung ke Pantai Budak. Jalan aspal di desa ini cukup bagus ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, video kita percepat ya agar kalian tidak bosan saat menontonnya. Karena view dari jalan ini hanya rumah-rumah warga. Nanti kalau ada view alam, pemutaran video akan kita kembalikan ke pemutaran normal lagi ya. Nah, di sebelah kiri ada SDN 1 Kaligrenjeng. Dan SD ini bersebelahan dengan Balai Desa Kaligrenjeng. Nah, di sebelah kiri jalan ini adalah Balai Desa Kaligrenjeng. SD dan juga Balai Desa tadi juga bisa dijadikan acuan jalan agar tidak salah jalan. Sobat Kisah, di depan itu ada percabangan jalan. Kalau lurus juga bisa, dan tembusannya juga sama, yaitu kembali ke jalur ini lagi. Jalan tadi jalur rutenya cuma lurus saja, jadi bisa lebih cepat. Tapi jalanannya tadi terlihat lebih sempit dari jalur utama ini. Sobat Kisah, sekarang medan jalanannya itu berkelok-kelok dan juga sudah mulai menanjak. Jalan yang tadinya jalan aspal sekarang sudah berganti menjadi jalan cor. Sedangkan untuk kondisi jalanannya masih bagus. Nah, di sebelah kanan dari jalan ini ada SDN 2 Kaligrenjeng. Sebelum SD tadi, jalan yang tadinya jalan cor sudah berganti lagi menjadi jalan aspal. Dan sebelum SD tadi, kondisi jalan aspalnya sudah mulai banyak tambalan jalan dan jalanannya sedikit berlubang. Jadi hati-hati ya saat melewatinya. Sobat Kisah, ini adalah tembusan percabangan jalan yang kita maksud tadi. Tembusannya kembali ke jalur utama ini. Sedikit cerita ya Sobat Kisah, kenapa kita memulai video rute jalannya dari sini? Karena setelah tim Jejak Kisah mengeksplor wisata bahari di Tulungagung, tim Jejak Kisah langsung menuju ke Pantai Budak di Blitar. Kalau Sobat Kisah ada yang bertanya, kenapa kok tidak lewat JLS saja? Karena pada saat tim Jejak Kisah ke Tulungagung,
JLS-nya masih ditutup. Entah JLS-nya belum selesai atau masih dalam tahap proses pembuatan jalan. Kita kurang tahu. Kalau sobat kisah ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you. Sobat kisah, sekarang kita memasuki rute jalan dengan view yang sangat indah. View alam dengan hamparan perbukitan hijau yang sangat luas. Terkadang juga sesekali terlihat view laut selatan dari jalan ini. Kalau menurut kita sih, ini adalah jalan dengan pemandangan terbaik saat menuju ke JLS Blitar. Kalian setuju nggak sobat kisah? Oh iya sobat kisah, rute jalan ini menuju ke JLS Blitar. Karena letak dari Pantai Buda ini berada di sebelah JLS, jadi harus melewati JLS dulu untuk menuju ke pantainya. Sedangkan untuk trek dari jalan ini berkelok-kelok, dengan medan jalanannya yang juga naik turun. Jalurnya juga membentang dan melintasi dari punggungan perbukitan yang ada di sini. Kalau dalam istilah pendakian adalah jalur punggungan naga. Jadi tetap fokus dan jangan terbuai oleh keindahan alam yang disajikan oleh jalan ini ya sobat kisah. Do what you think is right and see life do what you want. Kalau sobat kisah ingin berhenti sejenak untuk menikmati keindahan alam yang ada di sini, sobat kisah bisa istirahat dan bersantai di warung ini. Karena di warung tadi view-nya sangat indah. View laut selatan dan juga view perbukitan, perpaduan alam yang sangat istimewa ya sobat kisah. Sobat kisah, untuk kondisi jalan aspal di sini cukup bagus. Walaupun terkadang ada jalan yang berlubang dan juga ada tambalan jalan di beberapa titik. Sedangkan untuk trek jalanannya masih sama. Masih ada tanjakan dan juga turunan. Nah, sekarang kita sudah memasuki desa Tambakrejo. Di desa ini pemandangan alamnya juga sangat indah. Pasti betah ya jika tinggal di sini, karena setiap hari disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Pemandangan alamnya seperti di Nepal, Panjava ya sobat kisah. Kalau sudah sampai desa Tambakrejo ini, itu tandanya kalau kita sudah dekat dengan JLS Blitar. Nah, di depan itu adalah perempatan jalan dari JLS Blitar.
Kalau lurus ke arah pantai Tambarejo dan pantai Pasetran Gondomayit. Sedangkan tujuan kita adalah ke pantai Puta. Jadi belok kiri ya sobat kisah. Jika batas dari JLS Blitar dan Tulungagung sudah selesai, maka tembusnya itu di perempatan dari jalan JLS tadi. Sekarang kita sudah memasuki JLS Blitar. Jalan dari jalur JLS ini memiliki ciri khas tersendiri. Jalurnya lebar dengan aspal jalan yang sangat bagus, dan jalurnya juga membelah perbukitan. View alam dari JLS ini juga sangat indah. View perbukitan dan juga laut selatan adalah ciri khas dari JLS ini. Sobat kisah, pemandangan alam yang disuguhkan dari JLS ini memang sangat istimewa. View alam yang tidak kalah dengan view jalan yang ada di luar negeri. View jalan seperti ini mirip seperti view jalan di Great Ocean Road yang ada di Australia. Itu kalau menurut tim jejak kisah ya, karena pemandangan alam yang disajikan hampir sama, yaitu view perbukitan hijau dan juga lautan. Selain itu juga jalurnya yang membentang di sepanjang pinggir selatan dari Pulau Jawa. Sangat eksotis kan JLS ini? Dan kalau sobat kisah ada yang belum tahu tentang jalan Great Ocean Road di Australia, kira-kira seperti inilah potret dari jalanannya. Di depan itu ada perempatan jalan dengan rambu yang bertuliskan tentang peringatan sering terjadinya kecelakaan di perempatannya. Jadi hati-hati saat melintasi perempatan jalan tadi ya, dan juga jangan ngebut ya. Sobat kisah, dari JLS ini ada banyak pantai yang bisa dikunjungi. Seperti di depan itu ada jalan yang menuju ke arah destinasi wisata pantai Banteng Mati. Setelah melewati jalan dari pantai Banteng Mati, sekarang jalurnya itu agak landai, tapi masih agak berkelok. Sobat kisah, di depan itu ada jembatan yang di bawahnya adalah sungai. Sungai itu nantinya akan bermuara ke pantai Jebring. Dan setelah melewati jembatan ini akan ada arah jalan menuju ke pantai Jebring. Nah, ini adalah belokan arah jalan menuju ke pantai Jebring. Di jalan menuju ke pantai Jebring ini, sobat kisah bisa juga berkunjung ke pantai Wedi Ireng dan juga pantai Kepen. Tapi kita belum tahu bagaimana tentang kondisi akses jalan menuju ketiga pantai tersebut. Next time saja ya kita explore pantainya. Atau kalau sobat kisah ingin tim jejak kisah mengeksplor destinasi wisata lainnya, sobat kisah bisa tulis di kolom komentar.
Setelah melewati jembatan tadi dan juga melewati warung-warung yang ada di sisi kanan dan kiri dari jalan ini, itu tandanya kalau kita sudah dekat dengan belokan arah jalan menuju ke Pantai Kuta. Nah, ini adalah belokan arah menuju ke Pantai Kuta. Ada papan petunjuk arahnya juga. Jadi nggak usah khawatir terlewat ya. Lokannya juga mudah. Ada warung di sebelah kanan jalan yang di depannya itu banyak mobil yang antri untuk menuju ke Pantai Kuta. Mulai dari sini trek jalannya itu langsung menanjak. Sedangkan untuk trek awal jalanannya masih tanah bebatuan. Setelah beberapa meter baru ada jalan cor. Tapi jalan cornya tidak full ya. Hanya muat untuk 2 jalur motor. Dan untuk mobil yang sedang ingin menuju ke pantainya harus bergantian. Karena jalurnya hanya muat untuk 1 mobil saja. Tapi tenang saja sobat kisah. Ada petugas yang akan mengarahkannya. Karena petugas dari pantai ini sudah saling koordinasi. Pemandangan alam dari jalan ini juga sangat eksotis. Terlihat di depan itu ada view laut selatan. Dan juga terlihat hamparan perbukitan hijau yang sangat indah. Apalagi ditambah dengan matahari yang seolah menyambut dengan sinarnya yang semakin singgah, yang menjadikan jalan ini semakin terasa damai. Untuk trek jalanannya itu menanjak dan juga menurun, dan juga agak berkelok. Jalan ini juga melintasi punggungan perbukitan. Trek jalan seperti ini pasti di sisi kanan dan kirinya adalah jurang. Sobat kisah, ini adalah pintu masuk atau loket masuk dari Pantai Kuta. Untuk ATM-nya Rp10.000 per orang, dan untuk parkir motor Rp5.000, sedangkan untuk mobil Rp10.000. Sobat kisah, untuk estimasi waktu jika dari JLS Tulungagung ke Pantai Kuta sekitar 1 jam ya. Karena harus memutar dulu melewati desa, jadi jaraknya lebih jauh. Sobat kisah, di sini juga ada point of view dari atas tebing yang dinamakan view Ocean Songgolangit. Di atas sana juga ada warungnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di area pantainya. Sekaligus ini sebagai tanda dari video part 1 tentang rute jalan menuju ke Pantai Kuta telah selesai. Video selanjutnya adalah tentang review keindahan dari Pantai Kuta. Jadi tunggu video kedua dari Pantai Kuta di channel Jejak Kisah ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya sobat kisah. Sampai jumpa.